Halo sahabat bahasa Inggris semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kita, The Tutor Oscar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tenses past continuous tense. Tentu kalian udah pernah ya sebelumnya mendengarkan apa itu past continuous tense, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Past continuous tense atau waktu lampau sedang berlangsung. What do you know about past continuous tense? Jadi apa yang kalian tahu tentang past continuous tense? Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasan. Past continuous atau progressive tense itu sesuatu yang sedang dilakukan di masa lampau di saat kejadian lain juga terjadi on the process in the past. Jadi apapun yang kalian lakukan di masa lampau ketika kejadian lain terjadi itu merupakan past continuous atau past progressive tense ya. For example, kita bisa lihat di sini. I was reading a book when the bell rings. Jadi saya sedang membaca buku ketika bell itu berbunyi ya. Jadi seperti itu. For negative sentence-nya, I was not reading a book when the bell rang. Jadi di kalimat interrogatifnya, to be-nya atau kata bantunya di depannya, was I reading a book when the bell rang. Jadi seperti itu. Apakah saya membaca buku ketika bell berbunyi? Jadi seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat untuk bisa mengidentifikasi bahwa jenis kalimatnya ada past continuous atau past progressive tense. Kita bisa lihat beberapa kata kuncinya. Yang pertama itu dari kata bantu atau auxiliary yang digunakan. Selanjutnya the signal atau time signal yang digunakan gitu. Kalau untuk auxiliary yang digunakan di past continuous tense ini, dia menggunakan kata bantu was atau were. Ini sama dengan kata bantu past tense ya. Past tense untuk kalimat nominal gitu. Kita bisa lihat kalau subjek I itu menggunakan was, you, we, they itu menggunakan were, she, he, it menggunakan was. Jadi untuk subjek plural itu menggunakan were dan singular atau tunggal itu menggunakan was gitu. Inilah salah satu ciri-ciri yang bisa kita identifikasi kalau untuk jenis kalimat past continuous ini. Sedangkan time signalnya menggunakan di tengah kalimatnya biasanya menggunakan kata when dan juga atau while gitu. Dan di keterangan waktunya bisa in the past, yesterday, last month, last week, atau last years. Inilah time signal yang digunakan. Selain itu mungkin bisa di kata kerjanya ya, karena di kata kerja di past continuous ini menggunakan verb one plus ing gitu. Kita lihat contoh pola kalimatnya. Di pola kalimat dari past continuous ini, kalau untuk kalimat positifnya dia subject plus was atau were plus verb one ing gitu. Jadi subject plus was atau were tergantung dari subjek yang kita gunakan plus verb one yang ditambah ing gitu. Jadi kata kerja yang tambah ing plus bisa menggunakan when atau selanjutnya kata dalam bentuk kalimat past tense gitu. Kita bisa lihat di sini contoh kalimatnya. We were studying English when you ate yesterday. Jadi kita sedang belajar bahasa Inggris ketika kamu makan kemarin gitu. Jadi keterangan waktunya jelas di sini adalah yesterday gitu. Dan untuk pola kalimat negatifnya, subject plus was atau were plus not plus verb one plus ing ya, verb one plus ing. Jadi di sini setelah kata was atau were-nya kita tambah not. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Kita bisa lihat di kalimatnya, contoh kalimatnya. He was not studying English when you ate yesterday. Kenapa kita menggunakan was? Karena subjeknya adalah singular ya, atau orang ketiga tunggal, yakni he di sini. Selanjutnya untuk kalimat interrogatifnya, was atau were plus subject plus verb one plus ing ya. Jadi kata bantu was atau were-nya ditarik ke depan. Jadi seperti ini kalimatnya gitu.
Were we studying English when you ate yesterday? Apakah kami sedang belajar bahasa Inggris ketika kamu makan kemarin? Jadi kenapa kita menggunakan menggunakan kata bantu were di sini? Karena subjeknya adalah we ya, atau plural, orang yang jamak gitu, lebih dari satu orang gitu. Plus verb one-nya kita tambah ing gitu. Jadi inilah pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif di kalimat verbal sentence untuk past continuous gitu. Selanjutnya mari kita lihat pola kalimat dari nominal sentence di past continuous gitu. Yang mana nominal sentence di sini dia juga menggunakan kata bantu was atau were ya, dan plus non verb gitu. Di sini kita bisa lihat ya, sebenarnya past continuous di sini dengan kalimat nominal di past tense nggak ada bedanya ya, kan, tetapi di sini yang membedakannya di sini dia terjadi di masa lampau dan ada pekerjaan lain yang terjadi juga gitu. Lihat rumusnya, subject plus was atau were plus noun verb gitu. Dan di sini di contoh kalimatnya ada kalimat yang kedua dalam bentuk past tense gitu. Ini menunjukkan ada kejadian yang terjadi ketika itu. Randy was brave when I went to market yesterday. Jadi Randy itu berani ketika saya pergi ke pasar kemarin gitu. Ini polanya. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya tinggal kita tambah not aja setelah kata bantu was atau were-nya. Jadi subject plus was atau were plus not plus noun verb gitu. Kita lihat contohnya. You were not brave when I went to market yesterday. Kamu tidak berani ketika saya pergi ke market kemarin gitu. Jadi seperti ini. Terus untuk kalimat tanyanya sama seperti yang lain, kita tarik kata bantu atau auxiliary-nya ke depan. Jadi were you brave when I went to market yesterday? Apakah kamu berani ketika saya pergi ke pasar kemarin gitu. Dan perlu kita ingat, kita harus mengidentifikasi dulu kalimatnya untuk mengetahui dia ini nominal sentence gitu. Di sini kita bisa lihat Randy itu sebagai kata ganti atau pronoun, was itu adalah auxiliary atau kata bantu, brave ini adalah adjective karena pola kalimat nominal itu adalah subject plus kata bantu atau auxiliary plus adjective atau non verb ya, karena brave ini non verb. Di sini ada when ya, when plus terus diikuti oleh jenis kalimat past tense gitu. Jadi inilah pola kalimat maupun penjelasan tentang past continuous tense. Intinya past continuous tense ini adalah kalimat yang menjelaskan tentang kejadian di masa lampau yang sedang terjadi dan ada kejadian lain terjadi juga pada waktu itu. Jadi itulah penjelasan tentang past continuous tense. Jika kalian memiliki pertanyaan ataupun saran dan kritik, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih, thank you very much for all of you that you was to watching this video, and don't forget to watching in the next video in order to you can more comprehend about the English, especially the tenses deeply. You can understand. I hope that you can be good in English. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menonton video kita selanjutnya, and see you in the next video.